Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Cahyono dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu model transportasi, bersama dengan nanti rekan saya Priyadi Widodo. Kita langsung ke soal pertama, di mana kita asumsikan ada 2 pabrik dan 3 gudang, di mana pabrik 1 membuat 40 widget, pabrik 2 membuat 50 widget, gudang A menyimpan 15 widget, gudang B menyimpan 45 widget, gudang C menyimpan 30 widget. Nah, biayanya itu $80 untuk mengirim 1 widget dari pabrik 1 ke gudang A. Sedangkan $75 untuk mengirim 1 widget dari pabrik 1 ke gudang B. Nah, selanjutnya $60 untuk mengirim 1 widget dari pabrik 1 ke gudang C. Lalu $65 per widget untuk dikirim dari pabrik 2 ke gudang A. Lalu $70 per widget untuk dikirim dari pabrik 2 ke gudang B. Dan $75 per widget untuk dikirim dari pabrik 2 ke gudang C. Nah, masalahnya adalah di sini pertama, siapkan masalah pemrograman linear untuk mencari pola pengiriman yang meminimalkan total biaya. Yang kedua, temukan solusi yang layak tetapi belum tentu optimal dengan metode algoritma Northwest Corner. Yang ketiga, gunakan metode biaya terkecil atau metode infeksi. Nah, kita langsung ke jawaban pertama, yaitu metode pemrograman linear. Karena ini metode transformasi, jadi kita lanjut saja ya. Nah, yang ini merupakan tabel dari soal yang tadi ya, menjadi seperti ini. Dalam baris 1 adalah 80, 75, 60, dan selanjutnya. Nah, dari masalah tersebut dapat digambarkan sebagaimana di atas ini, di mana jumlah yang diproduksi pabrik ditulis di sebelah kanan, sedangkan jumlah yang disimpan gudang tertulis di bagian bawah. Nah, ini saya bentuk tabel seperti ini ya, di mana nilai awalnya sama seperti tadi, 80, 75, 60, 40, 65, 70, 75, 15, 45, dan 30. Nah, karena ini tabel NWC ya, jadi karena Northwest Corner itu dimulai dari paling kiri ya, paling kiri atas, yaitu 80. Kenapa 80? Ya karena dari kiri atas. Nah, di sini kita punya permintaan atau maaf, dari bawah itu adalah gudang ya, permintaan gudang 15, 45, dan 30. Karena di sini kolom A di 80 yaitu permintaannya 15. Nah, di sini baris 1 permintaannya 40. Di mana nilai terkecil ini adalah 15, maka kita masukkan 15. Nah, setelah itu ini 15 dikurang 15 sama dengan 0. Maka ini sudah tidak ada lagi ya. Maka ini hasilnya 0. Nah, yang di sini karena ini 40 dikurang 15 sama dengan 25. Hasilnya 25 ya. Selanjutnya kita ke kolom kanan, yaitu kolom B, 75. Karena di nilai kanan masih ada 25, nah kita lihat permintaannya di bawah. Di bawah mempunyai nilai 45. Karena nilai paling terkecil adalah 25, maka kita masukkan ke sini. 25. Nah, karena sini 25 dikurang 25 sama dengan 0, maka ini sudah selesai ya. Nah, lanjut ke bawah, ke permintaan. Karena di sini 45 dikurang 25 ini sama dengan 20. Nah, ini nilainya 20 ya sekarang. Lalu karena di sini sudah 0 dan di sini sudah 0, maka kita ke bawah, ke 70. Maaf ya, ini langsung saya beri nilainya karena keterbatasan dalam mengedit, masih kurang begitu mahir. Nah, kita lanjut ke kolom B, di mana nilainya 70. Nah, di sini karena ini udah 0 tadi, dan ini sudah 0 juga. Maaf, ini masih 20 ya. Nah, kita ke kolom B. B 70 ada di baris kedua.
di mana baris kedua itu mempunyai nilai 50. Sedangkan di permintaannya itu nilai paling kecil 20 ya. Maka kita masukkan nilai 20 ke sini. Sedangkan di sini 50 dikurang 20 sama dengan 30. Di bawah ini 20 dikurang 20 sama dengan 0. Maka di sini sudah ya. Ini sudah 0. Maka lanjut ke yang terakhir 75 yaitu 30. Karena tadi nilainya 30 dan di permintaan ini juga 30, maka kita masukkan sama dengan 30. Nah, yang sini juga dikurangi 30 kurang 30, di sini juga sama dengan 0, maka selesai. Jadi, total biaya C adalah 15 dikali 80 ditambah 25 dikali 75 ditambah 70 dikali 20 ditambah 75 dikali 30. Yang hasilnya adalah $6.725. Nah, selanjutnya kita ke metode inspeksi. Di sini metode inspeksi itu dimulai dari kolom kanan. Atau maksudnya itu nilai terkecil dari kolom ini. Di mana 80, 75, 60, 65, 70, dan 75. Di mana nilai terkecilnya adalah 60, maka kita mulai dari kanan atas ya. Di kanan atas itu supply-nya itu ada 40. Ini ya supply. Sedangkan di permintaannya ada 30. Nilai yang paling terkecil dari 30 dan 40 adalah 30. Kita masukkan ke sini, 30. Di sini, karena 30 sudah pindah ke sini, maka dikurangi. 30 kurang 30 sama dengan 0. Di sini 40 kurang 30 sama dengan 10. Nah, yang selanjutnya, kita cari nilai terkecil lagi ya. Ini masih 10, kita simpan saja. Dari 60, selanjutnya ke 65. Nah, di sini 65 berada di baris 2 dan kolom A. Kita lihat supply-nya. Supply-nya di sini 50, sedangkan permintaannya 15. Maka nilai terkecil yaitu 15. Kita masukkan ke sini. Karena sudah dimasukkan, maka 15 menjadi 0. Nah, di sini karena 50 dikurang 15, hasilnya menjadi 35. Kita simpan ya, ini kita simpan juga. Maka selanjutnya kita ke nilai terkecil lagi. Berurutan ya, yaitu 70. Di mana 70 mempunyai supply tadi berapa? 35. Sedangkan permintaannya 45. Maka kita masukkan yang 35 karena dia merupakan nilai terkecil. Nah, di sini. Karena 35 tadi hasilnya ya, kurang 35 sama dengan 0, maka yang supply permintaannya ini dikurangi dengan 35 yaitu 10. Kita simpan ya. Nah, sehabis dari 70 itu, kan 75 ada 2. 75 ada 2 ya. Kita cek dulu. Karena ini dalam supply-nya sudah 0, jadi kita nolkan. Sudah tidak bisa ya. Nah, di sini kan masih 10. Maka kita ke 75 yang atas. Di mana 75 ini mempunyai supply 10. Tadi masih ada sisa ya. Dan permintaannya 10 masih ada sisa. Karena sama maka dimasukkan 10. Nah, ini hasilnya menjadi 0 dan ini menjadi 0. Maka sudah selesai. Itulah metode inspeksi ya. Seperti ini alurnya. Dari sini, sini, sini. Maka hasilnya pola pengirimannya yaitu 15 dikali 65 ditambah 35 dikali 70 ditambah 10 dikali 75 ditambah 30 kali 60 dengan yang menghasilkan $5.975 dalam pengirimannya. Kita ke soal kedua. Di mana soal kedua ini kita menggunakan metode FAM ya. Nah, di sini merupakan tabelnya di mana supply-nya ini berada di sebelah kanan sedangkan permintaan berada di bawah. Ini 420 itu merupakan jumlah keseluruhan dari supply dan juga jumlah keseluruhan dari demand. Jika dijumlahkan hasilnya 420. Di sini kita langsung saja menjadi tabel kita sendiri ya. Yaitu ini 50, 100, 100, 200, 300, 200, 100, 200 dan 300 lagi. Nah, di sini metode FAM itu menggunakan metode selisih ya. Di mana
dari sini, dari baris ini, misalnya ya, analoginya, dari baris ini kan paling kecil 50. Nah, paling besar lagi berapa? Yaitu 100. Karena sama ya, kita pilih salah satu. Nah, maka di baris A itu 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Kita simpan ya. Nah, lalu kita ke baris kedua, di mana nilai terkecilnya adalah 200 dan 200. Karena nilai terkecilnya ini sama, maka tidak apa-apa ya, B. Dikurangi sama, yaitu hasilnya sama dengan 0. Nah, selanjutnya ke baris C, di mana nilai terkecil adalah 100, sedangkan nilai selanjutnya adalah 200. Maka 200 dikurang 100 sama dengan 100. Karena baris sudah ya, kita lanjut ke kolom. Kolom 1, di mana nilai terkecil adalah 50, sedangkan nilai selanjutnya adalah 100. Yaitu 100 dikurang 50 sama dengan 50. Kita simpan lagi ya. Lanjut ke kolom kedua, di mana nilai terkecilnya 100, nilai selanjutnya 200, yaitu 200 dikurang 100, sama dengan 100. Kita lanjut ke kolom ketiga, di mana nilai terkecilnya adalah 100, sedangkan nilai selanjutnya adalah 200. Maka 200 dikurang 100 sama dengan 100. Nah, sudah ketemu ya. Kita lanjut ke ituannya ya, apa? Ke metodenya. Nah, maaf. Kita lanjut ke metodenya, yaitu dari baris A. Maaf, dari baris C. Karena nilainya adalah 140. Karena nilainya adalah 100. Nah, karena sudah semua ya, selanjutnya kita mencari nilai terbesar dari baris dulu ya, yaitu 100. 100 berada pada baris C. Nah, dari baris C ini ada 100, 200, dan 300. Kita cari nilai terkecilnya, yaitu 100. Nah, kita masukkan. Dari permintaan ini 140 dan suplainya 150. Paling kecil adalah 140. Maka kita masukkan ke sini. 140. Di sini 150 kurang 140 sama dengan 10. Nah, karena ini 140 sudah ke sini, harusnya ini 0 ya. Mungkin tim kami lupa mengeditnya. Nah, kita ke selanjutnya. Nah, karena sudah, ini baris ke-1 kita hilangkan ya. Dimana karena ini sudah, ini juga kita nolkan. Karena dalam permintaan ini sudah 0. Permintaan ini sudah 0 ya. Nah, ini sudah 0. Maka ini sudah kita tidak anggap, harusnya kolom 1 ya, sudah kita hilangkan. Nah, kita lanjut ke kolom 2 dan kolom ketiga, di mana kita mencari nilai selisih lagi, yaitu 100 dikurang 100 sama dengan 0, 300 kurang 200 sama dengan 100, 300 kurang 200 sama dengan 100 juga. Nah, lanjutnya ke kolom. Nah, di sini dari kolom 2 dan kolom 3, kita lihat 200 dikurang 100 sama dengan 100, 200 kurang 100 sama dengan 100 ya, nilai terkecil ya, seperti tadi, cara pertama. Nah, setelah itu, kita ke baris dulu. Nilai terbesarnya adalah di kolom B dan juga kolom C. Maaf, baris B dan juga baris C. Nah, karena ini sudah tinggal 2 kolom, langsung aja ya. Kita masukkan dari atas. Saya menggunakannya dari atas, yaitu kolom 2 baris A. Yaitu kita masukkan suplainya 110 karena ini paling kecil. Nah, karena permintaannya itu 200, maka 200 dikurangi suplai sama dengan 90. Kita simpan. Lalu kita ke nilai terkecil lagi ya. Nah, ini sudah 0. Karena ini sudah 0, maka ini juga 0. Maaf, ada kesalahan teknis. Karena ini sudah 0, maka ini 0. Kita selanjutnya ke kolom 200. Nah, karena ini 300 besar ya, kita ke kanan juga nggak bisa langsung karena ini 0. Maaf, ya benar. Kita ke bawah ya, sesuai alur.
ke kolom C. Maaf, ke kolom 2 baris C. Yaitu 300 kurang 200 sama dengan. Nah, ini 200. Karena di sini kita masih punya 90 dan di sini kita punya 10, kita masukkan nilai 10-nya. Maka 90 kurang 10 sama dengan 80. Kita simpan ya. Ini menjadi 0 karena nilainya sudah masuk ke sini. Nah, setelah itu kita cari lagi nih. Mau 200 atau 300. Nah, kita ke 300 saja ya. Karena di sini masih sisa 80. Nah, kita di sini 80 dan juga 80 kita masukkan di sini. 80 dikurang 80 sama dengan 0 dan sini 80 kurang 80 sama dengan 0 juga. Nah, karena di sini sisa, di sini masih ada 80 tadi ya, belum kita hitung, maka kita masukkan saja 80 kurang 80 sama dengan 0. Nah, di sini karena kita sudah membuat selisihnya tadi, maka kita cari dengan metode inspeksi ya. Dimana di sini saya menggunakan yang kiri ya, yaitu kolom 2 baris A. Yaitu dimana supply-nya 110 dan juga permintaannya 200. Maka kita ambil nilai terkecilnya yaitu 110. Maka ini permintaannya dikurangi 110 yaitu 90. Nah, selanjutnya kita mengenolkan ini karena ini dalam supply-nya sudah 0 ya, maka kita tulis 0. Nah, selanjutnya tinggal ada 300, 200, 200, dan 300. Baris B dan juga baris C di kolom 2 dan 3. Nah, kita cari nilai terkecil lagi. Di sini saya menggunakan nilai terkecil 200 pada baris C. Dimana tadi kita punya permintaan 90 dan di sini kita punya supply 10 ya. Tadi dari hasil 150 kurang 140 masih ada sisanya. Maka 10 ke sini, maka ini menjadi 0 harusnya ya. Lalu di sini 90 kurang 10 sama dengan 80. Nah, karena ini masih 0 kan ya, harusnya masih kosong. Maka kita cari nilai terkecil lagi. Yaitu saya ke 200 ya. Ini salah hitungannya. Di sini sudah 0 ya, karena ini sudah 0 tadi. Tinggal sisa baris B pada kolom kedua dan kolom ketiga. Maka kita di sini saya coba mengambil ke 200 lagi ya. Dimana di sini tadi supply permintaannya masih 80, sedangkan di sini masih 160. Maka kita ambil nilai paling kecil yaitu 80. Nah, di sini 160 dikurang 80 sama dengan 80 ya. Ini kita simpan, ini kita nolkan. Nah, di sini 0. Sama seperti sini tadi ya. Karena ini sudah 0. Lalu terakhir kita ke kolom nomor 2 di baris B yaitu 300, di mana supply dan demand-nya sama-sama 80. Maka ini hasil akhirnya 80. Selanjutnya hasilnya adalah di mana 100 dikali 140 ditambah 80 dikali 200 ditambah 100 dikali 110 ditambah 80 dikali 300 ditambah 200 kali 10. Hasilnya $67.000 dalam pengirimannya ya. Karena dalam soal ini tadi, dalam soal ini seharusnya ada metode northwest corner ya, karena di soal pertama sudah, maka tidak saya masukkan. Kita langsung sekian ya penjelasan dari saya, Adi Cahyono. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, yaitu Priyadi Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyadi Widodo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Adi Cahyono, yaitu tentang model transportasi. Nah, di soal pertama, kita asumsikan ada 2 pabrik dan 3 gudang. Pabrik 1 membuat 40 widget
pabrik 2 membuat 50 widget. Gudang A menyimpan 15 widget, gudang B menyimpan 45 widget, gudang C menyimpan 30 widget. Nah, biaya kirimnya $80 untuk mengirim satu widget dari pabrik 1 ke gudang A. $75 untuk mengirim satu widget dari pabrik 1 ke gudang B. $60 untuk mengirim satu widget dari pabrik 1 ke gudang C. $65 per widget untuk dikirim dari pabrik 2 ke gedung A. $70 per widget untuk dikirim dari pabrik 2 ke gudang B. Dan $75 per widget untuk dikirim dari pabrik 2 ke gudang C. Nah, pertanyaannya yang pertama, siapkan masalah pemrograman linear untuk mencari pola pengiriman yang minimalkan total biaya. Nah, yang kedua, temukan solusi yang layak tetapi belum tentu optimal untuk masalah menemukan pola pengiriman menggunakan algoritma North-West Corner. Nah, yang ketiga, gunakan metode biaya terkecil untuk menemukan solusi yang layak untuk masalah pengiriman. Oke, langsung saja. Nah, ini metode pemrograman linear. Karena sekarang kita menggunakan model transportasi, maka kita lewati. Nah, dari soal tadi akan kita buat tabel seperti ini. Ini tadi pabrik 1, pabrik 2. Dia memproduksinya 40 widget, 50 widget. Nah, ini untuk gudangnya. Ini gudangnya mampu menyimpan 15, 45, dan 30. Nah, ini untuk biaya transportasinya. Nah, fakta-fakta dari masalah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, di mana jumlah produksi pabrik ditulis di sebelah kanan. Nah, ini produksi pabrik. Jumlah yang dapat disimpan di gudang ditulis di bagian bawah. Nah, untuk nomor di dalam kotak adalah biaya pengiriman dari pabrik di sebelah kiri ke gudang di atas. Nah, selanjutnya kita buat dengan model NFC, yaitu North-West Corner atau dari bagian kiri atas. Nah, kan di sini nih muatnya gudang dan di sini total produksinya. Jadi kita buatnya dari kanan dulu. Karena ini muat 15 dan ini 40, jadi di sini kita isikan 15, maka gudangnya 0. Gudang A sudah penuh. Nah, kita lanjut lagi ke kanan. Karena ini dari tadi pabrik 1 udah tersimpan 15, maka yang 40 dikurangi 15 sama dengan 25. Masih 25 kan? Kita lanjut ke gudang B. Gudang B menyimpannya 45 kan? Mampu menyimpan 45. Jadi 45 dikurangi 25 sama dengan 20. Jadi masih 20. Nah, di sini kan udah habis nih. Kita lanjut ke pabrik kedua. Pabrik kedua. Dan di sini tadi udah tersimpan 20 dari dari pabrik 1. Jadi langsung aja di sini kan 50 nih. Produksinya mampu. Jadi 50 dikurangi 20 masih 30. Nah, di sini tadi sudah 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi gudang B sudah penuh. Lanjut ke gudang C. Nah, dari pabrik kedua kan tadi masih 30. Masih 30 kan? Jadi 30 dimasukkan ke gudang C. Jadi 30 di gudang C kan mampu menyimpan 30. Nah, jadi 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, maka total biayanya adalah ini kan 15 dikali 80 terus 25 dikali 75
dan 20 dikali 70, 30 dikali 75. Nah, sama dengan 6.725 dolar. Nah, kita lanjut ke metode inspeksi. Metode inspeksi yaitu metode yang dari nilai terkecil ya, dari nilai terkecil. Nah, di sini yang paling terkecil dari sini kan 60 dari biayanya ya, maka kita ke sini dulu. Jadi 60 kan pabrik satu tadi biaya memproduksinya 40. Nah, kita masukkan ini karena di sini maksimalnya di gudang C sama dengan 30, maka kita masukkan di sini 30. Nah, di sini sudah disimpan 30, jadi 40 dikurangi 30 sama dengan 10. Masih 10. Kita lanjut ke sini ya, 65. Nah, 65 kan di gudang kedua sekarang ya, gudang kedua kan 50. Nah, di sini masih gudang A menyimpannya 15. Jadi 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, di ini 50 dikurangi 15 masih 35. Nah, lanjut ke sini. Lanjut ke sini kan. Sini kan masih 35 dan di gudang ini mampu menyimpan 45. Jadi 45 dikurangi 35 sama dengan 10. Masih 10. Di gudang B kan masih 10. Nah, di ini sudah habis nih. Nah, ini tadi kan masih sisa 10. Jadi kita masukin sini sama sih. Jadi kita masukin angkanya 75, tapi karena di sini sudah habis di pabrik 2 yang masih di di pabrik 1 masih 10 lagi, maka kita naikkan ya. Kita naikkan masih 10. Jadi di sini 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi gudang sini sudah full. Nah, ini juga sudah tersimpan semua. Maka kita dapatkan biaya transportasinya nih. Pola pengirimannya menghasilkan biaya yang pertama tadi 30 kali 60 di sini nih, terus ke sini 30 kali 60, terus 65 kali 15, 65 kali 15, terus 35 kali 70 dan 10 kali 75, 10 kali 75. Maka totalnya adalah 5.975 dolar. Nah, jadi lebih murah ini ya metode infeksi daripada NFC. Nah, kita ke soal kedua, yaitu metode FAM. Nah, dari metode FAM ini kita peroleh tabel seperti ini. Nah, untuk tabel ini, nah yang supply itu sebelah kanan dan permintaan atau demand di sebelah bawah. Nah, 420 ini adalah total dari jumlah supply. Nah, sama dengan 420 ini juga total dari jumlah permintaan atau demand. Nah, ini adalah total biaya pengirimannya. Lanjut kita buat tabel seperti ini ya. Nah, untuk metode FAM itu adalah kita analogikan itu adalah metode selisih. Selisih namanya nih. 100 dikurang 50 sampai 50. Nah, pertama-tama kita mencari selisih antara yang kecil dan yang terkecil nomor 2. Nah, di sini di baris A kan yang paling kecil itu
50 dan selanjutnya adalah 100. Maka 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Lanjut di baris B yang terkecil kan 200. Nah, yang terkecil lagi adalah 200, maka 200 dikurangi 200 sama dengan 0. Nah, untuk baris ke C atau baris ketiga, yang terkecil kan 100 dan selanjutnya adalah 200, maka dikurangi. Maka hasilnya 100. Nah, selanjutnya pada kolom ya. Kolom di sini yang paling terkecil sama dengan 50 dan 100, maka 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Untuk kolom kedua sama, ini yang terkecil kan 100 dan kecil selanjutnya ada 200, maka 200 dikurangi 100, maka hasilnya 100. Nah, di sini juga yang terkecil sama dengan 100 dan kecil selanjutnya adalah 200, maka hasilnya 100. Nah, dari sini nilai terkecil paling besar di baris ke C ya. Dan yang paling terkecil dari kolom ini adalah yang baris ini. Yang pertama C1, yang kolom pertama. Jadi kan tadi di sini permintaannya 140. 140 ya, di sini masih paling besar nih kan 100. Maka 140 kita masukkan ke kolom C. Ke baris C. Kita masukkan ke baris C di kolom pertama. Maka ini kan jadi baris pertama kan sudah 0 nih, udah habis 0 0 0 0. Nah, di sini supply-nya kan masih 10, jadi kita tulis 10. 150 dikurangi 140 sama dengan 10. Nah, ini kan masih 140 tadi permintaannya, jadi sudah ini 0, harusnya 0. Nah, lanjut ke sini ya. Karena ini sudah 0, jadi untuk kolom pertama kita hilangkan. Jadi tinggal kolom kedua dan ketiga. Kolom kedua dan ketiga. Maka tinggal kolom kedua dan ketiga. Nah, selanjutnya kita menggunakan mode in Maka selanjutnya kita menggunakan mode infeksi, yaitu dari nilai yang paling kecil. Nah, dari kolom kedua dan ketiga ini yang paling kecil adalah 100. Maka kita masukkan nih 100, kan di sini suplainya 110 dan permintaannya 200, maka kita masukkan dulu nih 110, maka suplainya 0. Nah, di sini masih 200 dikurangi 110 kan masih 90. Masih 90. Lanjut. Nah, dari kolom ini kan masih 200 ya. Dari kolom ini kan yang masih terkecil kan di 200. Nah, maka kita ke bawah nih, ke bawah. Nah, di sini kan supply-nya masih 10. Jadi kita masukkan nih 10. Nah, ini kan tadi masih 90. 90 dikurangi 10 masih 80. Jadi permintaannya masih 80.
masih 80. Ini kan sudah habis nih. Jadi kita naik di sini kan masih full 160. Jadi kita naik. Nah, untuk sini permintaannya kan tinggal 80 ya, 80, maka habiskan 80. 80 kurang 80 ya 0. Nah, di supply-nya kan masih 160 kan dikurangi 80 sama dengan 80. Nah, masih 80. Kita ke sebelahnya. Maka di sini permintaannya kan 80 dan supply-nya 80. Karena sama-sama 80 jadi kita masukkan, maka hasilnya 80 kurang 80, maka hasilnya 0. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan ya. Jadi hasilnya sama dengan tadi kan nih 140 dikali 100 ditambah di sini ya. Maaf ini salah nih harusnya 110 dikali 100 terus ke bawah 10 dikali 200 naik lagi 80 dikali 300 dan 80 dikali 200, maka hasilnya 68.400 dolar. Nah, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.